Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, kehidupan tak akan pernah luput dari ujian dan cobaan. Musibah datang silih berganti, kadang membuat kita lemah dan putus asa. Namun di balik seluruh ujian dan cobaan yang kita alami, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Contohnya seperti kesabaran dan juga tawakal. Apa kesabaran dan tawakal itu? Kesabaran adalah cara kita untuk menahan diri dari rasa amarah, sedih, dan putus asa. Sementara tawakal adalah kita berserah diri kepada Allah atas segala yang kita lakukan. Mengapa kita perlu menanamkan sikap sabar dan tawakal dalam diri kita? Alasannya ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberi keberkahan, rahmat, dan petunjuk oleh Rabb-Nya. Dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Dari ayat ini kita tahu bahwa musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran dan ketakwaan, maka Allah akan memberi petunjuk dan juga memberikan pahala yang besar kepadanya. Adapun hikmah dari sikap tawakal dan sabar, yang pertama, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada meningkatkan kesabaran atas ujian dan cobaan. Yang ketiga, ada mengajarkan apa itu arti bersyukur. Yang keempat, mempererat hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah inspiratif yang bisa menjadi contoh bagi kita. Yang pertama, ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ia diberi penyakit yang berat dan juga hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kesabarannya dan tawakalnya yang begitu besar, ia akhirnya disembuhkan dari penyakitnya dan hartanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia dijual ke Mesir, difitnah, dipenjara. Namun Nabi Yusuf tetap sabar untuk menghadapi seluruh ujian dan cobaannya. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya sebagai pemimpin yang bijaksana. Lantas, bagaimana cara menghadapi musibah dengan sabar dan tawakal? Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, perbanyak berdoa setiap hari. Yang ketiga, berzikir apabila ada waktu luang. Yang keempat, ada beribadah seperti puasa, sholat sunnah, sholat wajib, dan juga membaca Al-Quran. Yang kelima, ada berpikir positif. Dan yang keenam, ada berbuat baik kepada sesama. Teman-teman yang berbahagia, musibah adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Apabila kita mengatasi musibah tersebut dengan kesabaran dan tawakal, maka kita akan bisa melewati rintangan dan cobaan dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan kesabaran dan tawakal bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Ramadan SMP Nurul Islami Semarang 2025.